Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah sejauh ini selalu ada di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian dan support channel ini luar biasa. Dan seperti yang saya bilang, hari ini juga bacaan di bulan Agustus, tapi dalam rangka fenomena alam yang kedua, yang kemarin full moon, yang ini adalah Merkuri retrograde yang akan berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 15 September. Apakah para Taurus akan terimbas? Kita lihat ya. Mungkin kalian gak terimbas, tapi orang lain terimbas, dan orang lain itu berhubungan di dalam kehidupan kalian, ya sama juga, berarti terimbas juga ya ujung-ujungnya. Oke. Untuk Merkuri retrograde kali ini yang terimbas terutama adalah Virgo dan Gemini. Ya, udah pasti Gemini dan Virgo akan sangat-sangat terimbas ya kan. Cuma kan bisa aja kalian Taurus yang juga temenan sama Virgo dan kita deketan ya kan. Kita deketan soalnya saya Virgo kan, itu jadi ikutan terimbas ya. Tapi kita lihat aja apa sih di fenomena alam yang kali ini yang terjadi untuk Taurus. Loh, kok bagus? Wah, seneng saya kalau bagus kartunya Virgo nih. Terus bagus kok. So don't worry ya, di fenomena alam kali ini memang nggak nyangkut Taurus ya. Nggak nyangkut Taurus secara zodiak, tapi bisa saja misalnya moon kalian ada di Virgo atau ada di Gemini, nah terimbas juga. Atau pasangan kalian Gemini atau Virgo, nah terimbas juga. Atau orang yang di sekitar kalian ada juga yang seperti itu, nah tetap aja ngaruh ya lah ya. Ngaruh. Oke. So kartu pertama kalian adalah Page of Sword. Yang hadir di kehidupan kalian adalah sesuatu hal yang memang sesuatu yang bukan hal lama, sesuatu hal yang baru, dan itu akan sedikit banyak membawa dampak dalam kehidupan kalian, terutama kalau dihubungkan dengan Merkuri retrograde tadi. Karena Page of Sword ini biasanya bicara tentang bukan hal kecil, tapi bukan hal besar juga. Jadi bukan hal yang benar-benar penting banget gitu, tapi juga ya kalau kita cuekin juga nanti dampaknya ada gitu kan. Dan hal tersebut membuat Taurus sedikit banyak bertanya, ini kenapa misalnya orang ya, orang ini datang, tidak selalu orang sih, atau kejadian begitu ya. Kenapa kejadian ini datang? Kenapa ada di dalam kehidupannya Taurus kali ini ya, something like that gitu. Dan kartu yang menyertainya, oh, the star, it's good. Karena memang orang tersebut atau kejadian ini akan ngaruh ke masa depannya Taurus gitu. Bisa saja orang yang akan baru datang ke dalam kehidupan kalian ini, atau kabar baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian para Taurus, atau kejadian baru yang akan datang ke dalam kehidupan Taurus itu saat ini mungkin gak ngaruh-ngaruh amat. Saat ini gak ngaruh-ngaruh amat, tapi bisa aja nanti ujung-ujungnya ngaruh di masa depan gitu. Jadi ya tidak bisa diabaikan juga ya kalau ada, ini kartu pertama lagi ya, kalau ada yang seperti ini gitu. Baik itu berupa orang, kabar, kejadian, atau apapun, satu hal yang mungkin baru dan tidak kalian sangka, tapi itu datang kepada kalian ya, dan itu berhubungan dengan masa depan kalian. So ini memang bukan tentang masa lalu ya. Masa lalu biarkan berlalu. Oke, masa lalu biarkan berlalu. Ini ada sesuatu yang baru untuk kalian para Taurus, dan itu berhubungan erat dengan masa depan kalian ya. Dan kalau masa depan berarti ada di depan ya kan.
berarti belum kalian ketahui atau belum kalian duga, belum kalian sangka, karena emang belum kejadian ya kan, namanya juga masih baru, oke? Dan kartu keduanya ini adalah Nine of Wands. Beberapa hal yang ada di hidup kalian itu memang masih mengelilingi kalian. Berharap untuk yang baru, brand new things datang ke kehidupan kalian, tapi kok masih aja berada di hal-hal lama yang selama ini menyelimuti atau mengelilingi si Taurus gitu. Terus Taurus jadi bertanya-tanya, kenapa hal lamanya itu masih tetap harus dihadapi Mbak Lucy, misalnya gitu ya, kalian nanyanya ya. Ya karena ada beberapa dari Taurus belum bisa menyelesaikan permasalahannya atau apapun yang harus diselesaikan. Jadi masih ngikut, masih ngelilingin aja gitu. Lagi pula kan kita belum ada di masa depan dong ya. Masa kita udah tahu masa depan kita. Jadi ya masih tetap harus dijalani apa yang memang harus dijalani dan diselesaikan sampai tuntas. Dan kalau udah tuntas, kalian tinggal bisa melanjutkan hidup dan meneruskan segala sesuatunya demi masa depan, ya kan? Oke, so Eight of Swords ya, Eight of Swords. Beberapa hal yang menyakitkan memang masih ada, terutama hal-hal lama yang menyelimuti kehidupannya si Taurus masih ada ya. Beberapa sakit hati, beberapa ketidaksesuaian, beberapa mungkin kegagalan atau yang tidak bisa kalian capai, itu memang masih menyelimuti kalian. Tapi dengan adanya kartu pertama tadi tentang something new ya, tentang sesuatu hal yang baru, itu bisa saja akan kayak lambat laun atau lama-lama gitu akan menggantikan yang lama itu tadi gitu, yang masih ada di kehidupan kalian, and then tergantikan. Oh, wow, saya dapat pesan. Sebentar ya Taurus ya, saya ambil dulu pesannya, takutnya penting. Sebentar, nanti saya teruskan ya. Taurus, saya kembali dan ternyata nyebelin, pesannya iklan. Bukan pesan penting. Itu jadwal yoga. Ya di Bali ini banyak yoga ya. Tapi bukan dari tempat yoga yang biasa saya datangi gitu. Ini promosi dari tempat lain. Oke, never mind. Kita lanjutin ya. Oke, tadi saya ngomong apa? Oh ya, itu tadi hal-hal yang masih harus diselesaikan ya. Dan kemudian ada King of Cups. Keadaan di mana kalian harus mengerti bahwa ya udah, yang lama akan diganti dengan yang baru. Tapi masih tetap kalian berada di masa di mana kalian harus menyelesaikan permasalahan kalian ya kan. Kemudian hal-hal yang memang belum bisa seutuhnya ditinggalkan atau diselesaikan, itu ya memang masih ngikutin gitu kan. Tapi tentu saja ini adalah posisi di mana kalian harus sebaik-baiknya memanfaatkan momen untuk mendapatkan pembaharuan di dalam kehidupan kalian dan mengerti bahwa prosesnya tetap harus dilaksanakan gitu ya. Dan kartu yang menyertainya adalah Knight of Swords ya, karena yang bakalan datang cepet-cepet ya itu ya tadi hal-hal baru, orang baru, mungkin bisnis baru bisa, apalagi kerjaan baru bisa, relasi baru bisa, mau relasi percintaan bisa, relasi bukan percintaan bisa juga, oke? Dan ya tentu saja ada kemajuan. Oke, bagus kan saya bilang nih, kartu-kartunya kalian nih para Taurus bikin envy dah. Ini bagus, ada kemajuan. Kalaupun menurut kalian gini, kemajuannya dikit Mbak Lucy, ya so what? Kemajuannya mungkin memang nggak terlalu gede, tapi kalau ada The Chariot sih kemajuannya sih perlu diperhitungkan itu. Kemajuannya tuh benar-benar sesuatu yang hal yang luar biasa gitu. Jadi bukan yang kecil-kecil ya, itu memang kemajuan yang luar biasa sih sebenarnya. Jadi
Ya, beberapa hal memang masih belum bisa diselesaikan di bulan Agustus sampai 15 September pada saat Merkuri retrograde, tapi juga ada pembaharuan yang datang, ada sesuatu hal yang baru yang datang, di mana itu berpengaruh sekali akan masa depan kalian gitu. Nah, sekarang Ten of Swords-nya jadi terbalik kan? Dengan adanya kemajuan bakalan terbalik, bakalan terbalik. Oke. Dan kartu yang selanjutnya, 3 kartu berikutnya bagus-bagus. The Star dong, sama kan tadi 2 kali The Star ya, 2 kali The Star. The Star yang ini sama bicara tentang apa tadi? Bicara tentang masa depan ya. Ya, kalian para Taurus. Bicara tentang you are being on the spotlight juga, kalian berada di titik perhatian dari apapun yang ada di sekitar kalian dan itu tertuju pada kalian, dan akhirnya kalian bisa mendapatkan the star ini dan mencapai apa yang kalian inginkan di masa depan gitu. Ada tapinya nggak Mbak Lucy? Kalau kalian sering melihat video tarot saya, pasti kalian tahu saya selalu bilang tapi gitu ya. Oke, tapinya Seven of Wands yang terbalik. Seven of Wands kan ya, Seven of Wands yang terbalik. Tapi, oke, itu dia tapinya. Ini ada di sini. Ini bisa kalian capai ya, masa depan yang gemilang. Kalian berada di menjadi pusat perhatian di mana kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Nah, tapinya adalah beberapa dari Taurus itu lupa untuk mengantisipasi. Ya, karena apapun keadaannya itu kita nggak bisa 100% tahu gitu. Oke, kalian mungkin ada yang bilang gini, ada Mbak Lucy orang indigo tuh yang bisa tahu keadaan. Ya, saya tahu. Bahkan saya juga kadang-kadang sudah, nggak setiap kali ya, nggak setiap kali terus terang aja. Tapi ada keadaan di mana I know ini bakalan terjadi. Permasalahannya sebagai manusia kita punya keterbatasan. Dan di keterbatasan itulah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kayak udah tahu akan terjadi tapi nggak bisa menghindar. Nah gitu. Nah ini semua kesuksesan di masa depan, hal baru yang akan datang, bla 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 yang saya sebutkan tadi, itu bisa saja terjadi. Akan tetapi kita nggak bisa segitunya antisipasi. Bahkan kalian udah lupa mengantisipasi karena udah terlalu senang mengharapkan hal itu akan terjadi dan lupa tengok kanan kiri gitu. Nah, untuk kalian ya udah antisipasi aja. Apapun itu bisa saja diprediksi, tapi untuk antisipasinya itu memang yang agak susah ya. Mau antisipasi gimana? Misalnya gini, nanti akan terjadi gempa bumi lah, terus ya kita tinggal di sini, kita mau pindah kemana? Mau pindah ke Mars? Ya udah, gempa buminya ya terjadi aja gitu. Kalau memang sudah waktunya kita meninggalkan dunia ini, ya sudah waktunya. Kalau masih ada di sini ya kita akan tetap masih ada di sini selama waktu kita masih ada, kan gitu ya kan. So ya sebenarnya ini dari tadi bicara tentang the star, masa depan, bla bla bla. Sebenarnya masa depan itu bolehlah kita inginkan sesuatu hal yang baik, harus malaya menginginkan masa depan yang baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang terkasih kita. Tapi toh kita juga nggak tahu masa depan yang seperti apa itu sih sebenarnya yang menanti gitu kan. Antisipasi boleh, tapi sekali lagi antisipasi sekalipun bisa saja jadi terbalik-balik kayak gini ya. Udah antisipasi kok Mbak Lucy, iya ya ngerti, udah antisipasi. Tapi keadaan juga bisa aja nggak bisa, apa ya, keadaan tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan karena segala sesuatu yang ada di dunia ini ya bukan kita pemegang kendalinya kan. Kita cuma bisa mengendalikan apa? Hidup kita, emosi kita, diri kita, kelakuan kita itu bisa dikendalikan ya kan.
Kalau nggak bisa berarti ada yang salah dong di otak ya kan. Jadi itu aja. Yang bisa kita kendalikan, monggo silakan kendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan, leave it, leave it, leave it aja. Oke. Wheel of Fortune, roda keberuntungan sedang berada di mana? Di pihak kalian, para Taurus sekalian. Makanya saya bilang kartunya bikin envy banget ini. Aduh, jelas saya tuh kartunya bagus. Walaupun untuk Virgo saya belum bacain, kan Virgo hari Rabu ya. Kalau Taurus kan Senin. Oke, ini dia kontraknya. Six of Pentacles yang terbalik. Wheel of Fortune-nya ada. Unfortune-nya adalah bisa aja yang datang hilang dalam sekejap juga kalau kalian nggak ngatur ya, karena kalau ini kan tentang ngasih ya, tentang memberi ya. Kalau memberi tapi mungkin sudah kalian prediksi, nah bisa jadi kalian mikir udah dihitung kok mbak, jadi kalau memberi juga nggak loss banget gitu, nggak kehilangan banget gitu. Tapi keberuntungan yang akan datang pada kalian as a Wheel of Fortune ini juga membawa kalian pada keadaan dimana kalian ternyata mengeluarkannya juga banyak gitu. Beruntung tapi tetap harus mengeluarkannya, dan beberapa hal tidak bisa kalian hitung gitu, kayak oh ya saya besok tuh harus mengeluarkan uang ini, bayar ini, tiba-tiba harus bayar sesuatu lagi yang lain yang bikin kalian ya kan pos-posnya udah ada, yang pos yang ini belum saya hitung. Nah, kejadian-kejadian kayak gitu tuh yang kadang-kadang bikin kita nggak bisa, yang seperti saya bilang tadi, kita tahu apa yang akan terjadi mungkin ya dari prediksi-prediksi atau feeling kita gitu ya, atau diomongin orang atau tarot atau apa. Tapi untuk mengantisipasi hal yang benar-benar datang itu nggak bisa 100%, tetap aja nggak bisa ya. Tapi kalau untuk posisi kalian masih The Empress nih, posisinya masih bagus. Walaupun tadi harus ada pengeluaran banyak, harus ada yang dikeluarkan banyak, walaupun ada pemasukan juga, ada keberuntungan, tapi posisi kalian juga masih tetap bagus ya, masih tetap oke dengan adanya The Empress. Dan kalian apalagi yang udah lihat ini ya, jadi kalian udah tahu loh nih gimana nih akan mengatasinya. Saya yakin yang nonton ini bukan bocil ya, karena kalau bocil komennya adalah nggak ngerti ya, nggak ngerti lah. Masih bocil nonton beginian ya kan. Ada lagi kemarin bocil juga tuh bilang gini, kak please ramalin Prilly dengan siapa itu Reza Rahardian. Saya langsung please bocil janganlah ngomong begitu, saya ketawain aja. Oke. The sword yang Ace of Sword yang terbalik. Posisi bagus, cuma karena kalian tidak menduga ada hal-hal datang yang tiba-tiba datang, jadinya Ace of Sword, jadi agak kelabakan juga. Tetapi nggak usah khawatir, kalau kalian udah mengerti ini bakalan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, apalagi dengan adanya Mercury retrograde ya. Kalaupun itu tidak bisa kalian duga sebelumnya dan itu datang dan harus kalian hadapi, ya kalian udah tahu lah ya, siap-siap untuk hal apapun masih sebenarnya, dan tidak usah terlalu berharap terlalu banyak ya. Oke, seperti itu. Terus apa lagi? Oh ya, kartu yang selanjutnya yang akan saya buka adalah kartu yang ini, Order, King of the Ocean. Order dari siapa? Order dari semesta akan hal-hal yang memang harus kalian lalui di periode ini. New beginning, the Fool, udah tahu kan, hal baru ya kan, orang baru, hal baru bakalan datang. Iya bener. Apalagi Four of Wands, reward, tentu saja Four of Wands ada reward untuk kalian. Bagus-bagus kan ya. Cuma memang karena beberapa hal nggak bisa diantisipasi segitunya, nggak bisa diduga segitunya, jadi kayak sulit untuk diantisipasi sepenuhnya sih sebenarnya gitu doang.
Dan ada loss, ada kehilangan, ya. Ya, kehilangan yang wajar lah masih. Ya, nggak terlalu signifikan kehilangannya. Ada balance. Yang terhilang itu bahkan menjadi penyeimbang di kehidupan kalian. Yaitu tadi, ingat ya yang tadi saya omongin waktu ada The Wheel of Fortune dan Six of Pentacles yang terbalik ya. Dimana ada banyak kayak keberuntungan gitu, tapi juga yang dikeluarkan tidak terduga. Nah, di situ tuh yang tadi ada loss, ada kehilangan, tapi itu sebagai balancing, sebagai penyeimbang hidup kalian ya. Semoga dimengerti, semoga, saya sih cuma berharap itu aja sih. Dimengerti pesannya. Kalau nggak ngerti saya mau jelasin gimana lagi, agak susah. Jangan-jangan ilmu komunikasi saya juga nggak bagus-bagus amat ya. Oke, never mind. Saya mencoba menjelaskannya. Semoga bisa dimengerti. Dan pertanyakan satu hal, akan saya jawab yes or no. Udah? No. Jawabannya adalah no. Dan untuk kalian saya kasih sehubungan dengan Mercury retrograde, saya kasih angels message ya. Ini satu. Oke. Sebentar. Oke, ini satu. Ini angels message yang kedua. Dan angels guide yang ketiga. Oke. Pertama bicara tentang peace, kedamaian. Kedamaian tetap akan menyelimuti kalian ya di periode Mercury retrograde ini. Peace come from remembering that only love is real. Ingat bahwa kedamaian itu berasal dari hal yang berhubungan dengan cinta. Dengan cinta ya. Apapun itu, bukan cinta-cintaan yang kayak gitu aja ya, tapi apapun itu jika kalian menaruh cinta di hal tersebut ya nanti akan ada kedamaian di situ. Dan untuk angels message ada Archangel Michael. Nah, angelnya saya udah lama tapi dia nggak datang. I am with you, giving you the courage to make life changes that will help you work on your divine life purpose. Memang akan ada pembaharuan ya, hal-hal baru, pembaharuan, orang baru, bisnis baru, kerja baru, apapun yang baru ya, purpose baru. Purpose itu tujuan hidup untuk kalian para Taurus, dan itu terjadi justru pada saat Mercury retrograde. Sebenarnya udah dari tadi diomongin, dan Archangel Michael bilang dia mau bantu. Oke, mungkin untuk kalian tidak selalu Archangel Michael ya, tapi pasti ada guidance angel ya, malaikat pelindung lah gitu untuk kalian, apapun itu bentuknya. Mau kalian bilang, oh enggak Mbak Lucy, saya itu selalu dijaga oleh misalnya dari leluhur atau apa, enggak apa-apa, sama aja. Oke, intinya mereka adalah penjaga di kehidupan kita gitu ya, yang diberikan oleh Sang Kuasa tentu saja. Dan yang terakhir dari Angels Guide yang ini tentang compassion. It's about heart. Tadi juga bilang ya, cinta. Jadi memang inti dari kenapa kalian para Taurus bisa mendapatkan bacaan yang menurut saya luar biasa ini, kemajuan, sesuatu hal yang baru berhubungan dengan masa depan, padahal posisinya lagi Mercury retrograde, itu karena sebagian dari kalian sudah menyadari bahwa segala sesuatunya jika ditaruh cinta di situ tentu saja akan menjadi baik semuanya gitu. Jangan ada kebencian ya. Penuh cinta, iyalah Taurus penuh cinta dong ya. Oke, so my dear Taurus, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.